Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, di hari Kamis ini saya ingin mengingatkan setiap kita sekali lagi, besok kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah Jumat Agung pukul 7 malam. Mari kita sama-sama mengajak keluarga kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita untuk kita bisa beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing. Kita akan beribadah melalui Zoom dan juga melalui YouTube channel ini. Saudara, saya mengajak setiap kita, mari kita merenungkan kematian Yesus Kristus, pengorbanannya di kayu salib, karena kita tahu tidak pernah ada kasih yang lebih besar dari kasih Kristus bagi saya dan saudara. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Di sana diceritakan ketika bangsa Israel, Gideon dan tentaranya yang hanya 300 orang, mereka maju dan mereka mengalahkan orang Midian. Saudara, saya berikan review sedikit bagi kita. Orang Israel yang datang bersama-sama dengan Gideon, awalnya ada 32.000 orang. Dari 32.000 orang ini, mereka disaring. Pertama disaring tentang keberanian, kedua disaring tentang rasa cukup dalam hidup mereka, dan akhirnya tinggallah 300 orang. Sudah 300 orang ini yang jumlahnya hanya sedikit. Kalau saudara bandingkan dengan jumlah orang Midian dan orang Amori, musuh dari orang Israel yang sedang mereka hadapi, itu berbandingnya jauh sekali. Firman Tuhan mencatat bahwa jumlah orang Midian yang akan mereka hadapi itu banyaknya seperti belalang. Bahkan ternak mereka itu banyaknya seperti pasir di laut. Itu banyaknya luar biasa dan hanya akan menghadapi 300 orang. Di atas kertas saudara, orang Israel sudah pasti kalah. Pasti kalah. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang memegang perjanjiannya buat umatnya. Dan Tuhan berperang bagi orang Israel. Kalau saudara melihat Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 19 sampai ayat yang ke-22, siapa yang berperang bagi bangsa Israel? Apakah tangan mereka sendiri? Bukan. Tuhan sengaja mengecilkan jumlah mereka menjadi 300 supaya bangsa Israel bisa mengerti bahwa Tuhan yang hidup itu menyertai mereka. Jumlah mereka yang hanya 300 orang bisa mengalahkan satu bangsa dengan jumlah yang sangat banyak, saudara. Ketika kalau saudara baca di situ dikatakan mereka hanya berperang, mereka hanya membawa sangkakala dan juga mereka membawa obor. Saudara, waktu mereka meniupkan sangkakala, maka Tuhan membuat kekacauan di barisan orang Midian, sehingga orang Midian itu saling membunuh satu dengan yang lainnya, dan akhirnya orang Israel bisa mengalahkan mereka. Saudara, dalam kehidupan kita, saya ingin kasih tahu ini, mungkin sudah sering berkali-kali saya ucapkan, Tuhan yang berperang bagi saya dan saudara. Tuhan yang berperang bagi saya dan saudara. Tuhan yang melakukan pekerjaan yang dahsyat bagi kita. Dan yang apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bersorak kemenangan bagi Tuhan. Bangsa Israel meniupkan sangkakala, itu adalah tanda kemenangan. Mereka merayakan penyertaan Tuhan. Mereka merayakan kedahsyatan Allah mereka, bahwa Tuhan telah menyerahkan musuh mereka ke dalam tangan mereka. Saudara baca dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6, jelas dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada Gideon, aku telah menyerahkan orang Midian itu ke dalam tanganmu. Dan saudara, karena Tuhan telah berfirman, Tuhan telah menyerahkan, maka Tuhan juga memastikan bahwa dia menghancurkan, mengacaukan setiap pasukan yang berhadapan dengan bangsa Israel. Saudara, keberhasilan kita tidak ditentukan dari apa yang kita punya, dari apa yang menjadi kemampuan kita. Di mana saudara meletakkan kekuatanmu? Di finansial mungkin di bakat kita, mungkin di hobi kita, mungkin di pekerjaan kita. Satu hari nanti semua itu akan lenyap, saudara. Satu hari nanti semua itu tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Dan Tuhan ingin memberitahu bagi kita bahwa satu-satunya alasan kita berhasil adalah karena ada janji Tuhan yang menopang kita. Karena ada janji Allah yang pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita berhasil. Itu adalah alasan kenapa kita percaya kita pasti berhasil dalam kehidupan ini. Berhasil dalam pengertian kita menggenapi destininya Tuhan bagi kita. Saudara, saya berdoa supaya kita mempelajari sesuatu dari perenungan ini, bahwa tidak peduli seberapa banyak yang kita punya, tapi siapa yang menyertai kita. Tidak peduli seberapa banyak yang kita punya, tapi siapa yang menyertai kita. Kita bisa punya banyak resource dalam hidup ini. Kita bisa punya banyak hal yang mungkin bisa kita andalkan.
Tapi di atas semuanya itu, saudara, semuanya itu tidak ada artinya kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengiring Kristus dalam kehidupan ini. Karena Tuhan menuntun kita, karena Tuhan yang membimbing kita, itulah yang membuat kita berhasil, berkemenangan dalam kehidupan ini. Kalaupun kita diizinkan Tuhan mengalami sesuatu yang mungkin buat orang dunia sebuah penundaan atau kekalahan, Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Tuhan ada bagi kita. Dia memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa bangkit dan kita bisa berperang dan kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan berjalan dan kita mengikuti Tuhan. Kita mengiring Kristus dalam kehidupan kita, menjadikan Dia sebagai satu-satunya kekuatan kita. Dia sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Saudara, besok kita akan merayakan Jumat Agung. Kita akan merayakan Allah kita yang berperang bagi kita. Allah kita yang mati bagi dosa-dosa kita. Allah kita, Raja di atas segala raja, yang telah mengalahkan maut bagi saya dan saudara di kayu salib. Mari saudara, biar perenungan ini membawa kita pada satu kepercayaan, iman yang teguh dalam Yesus Kristus Tuhan, bahwa bagi kita umat pilihannya, Tuhan selalu ada. Dia menyertai kita. Allah kita bersama dengan kita. Mazmur 121 berkata, penjaga kita tidak akan terlelap. Dialah Yesus Kristus Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saudara, saya mengingatkan kita sekali lagi sebelum kita berdoa, mari kita beribadah besok pukul 7 melalui Zoom dan melalui YouTube channel ini. Saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp gereja apabila saudara yang mungkin bukan jemaat gereja kami dan saudara ingin mengikuti ibadah bersama-sama. Mari saudara bisa ikut melalui Zoom atau melalui YouTube channel ini, akan disiarkan secara live. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu. Terima kasih karena Engkau memberkati umat-Mu, karena Engkau selalu ada bagi kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Besok kami akan merayakan bagaimana Tuhan kami yang adalah Raja di atas segala raja datang ke dunia dan Engkau disalibkan untuk setiap kami, supaya kami yang berdosa ini Tuhan, kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih, puji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu bagi setiap